Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan tentang filsafat-filsafat mimpi. Nah, sekarang kita masuk ke gagasan para filosof ya. Malam hari ini saya membawa dua tokoh, tiga lah, yang membahas tentang mimpi secara filosofis dari aspek motivasional personal. Tadi saya ambil dari Khalil Gibran, kemudian Erich Fromm, dan juga Paulo Coelho. Nah, ada beberapa pandangan yang menurut saya menarik dari Khalil Gibran, ya tentu saja dari buku-buku yang dia tulis yang berhubungan dengan mimpi. Nah, misalnya ini kita potong-potong quotes-quotes-nya saja yang mewakili gagasan utamanya. Jadi kata Gibran kemarin adalah kenangan pada hari ini. Dan besok adalah mimpi pada hari ini. Jadi hidup itu kita hari ini itu isinya dua. Kenangan tentang masa lalu dan harapan tentang masa depan. Jadi kalau kita menjalani hidup ini dengan memanfaatkan dua hal ini secara optimal, insya Allah hidup kita ini terarah, terukur, dan optimal. Kenangan tentang masa lalu membantu kita untuk tidak jatuh pada kesalahan-kesalahan yang sama di saat ini. Kemudian harapan terhadap masa depan akan membantu kita untuk kita jelas orientasi hidup kita, jelas kemana hidup ini kita arahkan dan kita kembangkan. Jadi yesterday is but today's memory and tomorrow is today's dream. Berarti dua variabel ini vital dan penting. Kenangan atau memori dan mimpi. Orang yang tidak punya memori, dia tidak akan bisa mengenali dirinya. Dia tidak ingat kemarin-kemarin dia itu siapa, seperti apa dirinya. Maka orang yang tidak mengenali dirinya, sulit dia berjalan dengan benar ke depan. Kemudian orang yang tidak punya mimpi, tidak punya harapan, apalagi dia tidak tahu kemana harus berjalan. Wong dia tidak punya tujuan. Oleh karena itu, hidup kita semoga masih lengkap isinya. Yo, memorinya kuat dan mimpinya juga jelas. Nah, ini pelajaran pertama dari Khalil Gibran. Pelajaran kedua dari Gibran adalah menunjukkan pentingnya mimpi. Kata Gibran, the most beautiful among men is he who turns his dreams into silver and gold. Orang yang paling menyedihkan adalah dia yang mengubah mimpi-mimpinya menjadi perak dan emas. Nah, ini sindiran untuk kita sebenarnya. Banyak di antara kita yang melupakan mimpi, menggadaikan mimpi, membuang mimpi kita hanya demi kesenangan sementara. Biasanya untuk kenikmatan-kenikmatan ekonomi. Makanya itu istilahnya silver and gold. Jadi untuk kesenangan hari ini kita lupakan target besar kita yang sudah kita rancang ke depan. Ini bagi Gibran orang yang sangat menyedihkan. Bahkan orang yang most beautiful, paling menyedihkan, paling patut dikasihani. Karena orang yang tidak punya mimpi itu kan orang yang berhenti, tidak berkembang.
mimpinya digadaikan hanya untuk emas dan perak. Nah, semoga kita tidak jadi orang seperti ini. Bukan berarti gold and silver itu tidak penting, bukan berarti ekonomi tidak penting, bukan berarti kesejahteraan tidak penting. Tapi jangan sampai mengalahkan mimpi-mimpi kita. Bahkan harusnya ekonomi, emas, perak itu jadi kendaraan kita untuk mewujudkan mimpi, bukan sebagai pengganti mimpi-mimpi kita. Nah, ini pelajaran dari Khalil Gibran. Yang ketiga, aku lebih suka menjadi seorang pemimpi di kalangan orang-orang yang rendah hati, yang punya visi untuk diwujudkan, dibandingkan menjadi penguasa, pemimpin di kalangan orang-orang yang tidak punya mimpi dan keinginan. I prefer to be a dreamer among the humblest with vision to be realized than Lord among those without dreams and desires. Aku lebih milih jadi pemimpi di kalangan orang-orang biasa tapi punya visi untuk diwujudkan daripada jadi pemimpin penguasa orang-orang yang tidak punya mimpi dan keinginan. Kita jadi pemimpin tapi di tengah orang-orang yang tidak punya mimpi, tidak punya keinginan. Itu kita akan sangat berat. Kita tidak mungkin bisa menggerakkan mereka untuk berkembang, untuk lebih baik, untuk produktif. Mending jadi pemimpi di tengah orang biasa yang punya visi untuk diwujudkan. Jadi pemimpi itu kan maksudnya orang yang punya target besar. Meskipun tidak punya modal besar, among the humblest, orang-orang biasa saja, tapi punya visi. Orang yang punya visi, punya mimpi, punya cita-cita, ini pasti punya semangat, punya gairah untuk bergerak. Jadi lebih baik. Sehingga kata Gibran, wis lebih enak jadi pemimpi yang punya visi, meskipun di kalangan orang biasa, daripada jadi pemimpin di tengah orang-orang yang tidak punya mimpi, tidak punya keinginan. Ini selisih satu huruf antara pemimpi dan pemimpin. Mending jadi pemimpi saja, berarti ada hal yang ingin diwujudkan, ada mimpi-mimpi yang ingin diaktualkan, dibandingkan jadi pemimpin tapi tidak punya mimpi, tidak punya keinginan. Berarti kita akan mandek, tidak bergerak. Nah, ini beberapa dari Khalil Gibran ini menegaskan pentingnya mimpi. Terus, beliau juga menyatakan seperti ini. They tell me, if you see a slave sleeping, do not wake him, lest let he be dreaming of freedom. I tell them, if you see a slave sleeping, wake him and explain to him freedom. Mereka bilang padaku, kalau engkau melihat seorang budak tidur, jangan dibangunkan dia, biarkan dia bermimpi tentang kebebasan. Aku bilang pada mereka, kalau engkau melihat seorang budak tidur, bangunkan dia dan jelaskan padanya tentang kebebasan. Nah, pernyataan yang ketiga ini selaras dengan tadi yang kita sampaikan, mimpi jangan biarkan hanya jadi mimpi. Dia harus diupayakan, diwujudkan. Jadi ini kan ada drama yang dibuat oleh Gibran. Jadi orang-orang bilang padaku kalau melihat seorang budak kok tidur, biarkan budak tidur ini,
Biarkan dia mimpi tentang kebebasan. Karena kasihan, dalam hidupnya yang nyata dia tidak bebas. Kata Gibran malah sebaliknya. Bangunkan dia. Kalau engkau lihat budak yang tidur, bangunkan dia dan jelaskan padanya tentang kebebasan. Biar dia bergerak, berjuang untuk mencari kebebasan. Karena apa gunanya mimpi yang berhenti hanya jadi mimpi? Mimpi harus diwujudkan dengan upaya-upaya agar menjadi nyata. Nah, ini quotes dari Khalil Gibran. Dia juga menyatakan begini, "He who pass not his days in the realm of dreams is the slave of the days." Ia yang tidak melalui hari-harinya dalam realitas mimpi, dia menjadi budak bagi hari-harinya. Maksudnya apa? Orang yang tidak punya mimpi, orang yang tidak punya cita-cita, hakikatnya dia jadi budak dari situasi sekelilingnya, dari hari-harinya. Umurnya habis, usianya habis, hanya dipakai untuk sesuatu yang tidak jelas targetnya mau kemana, yang tidak jelas arahnya mau kemana. Nah, ini filosofi-filosofi dari Gibran. Ini salah satu ilustrasi saja untuk memahamkan kita betapa pentingnya mimpi. Kita lanjut ya. Kalau tadi sudah Gibran, sekarang Erich Fromm. Nah, ini tokoh filosof psikoanalis kita yang sering kita pakai teori-teorinya, khususnya ketika membahas tentang cinta. Kata Erich Fromm begini, "A dream is a microscope through which we look at the hidden occurrences in our soul." Mimpi adalah mikroskop yang melaluinya kita melihat peristiwa-peristiwa dalam jiwa kita yang tersembunyi. Jadi Erich Fromm ini kan termasuk alirannya psikoanalisis. Meskipun beliau mengkritisi beberapa gagasannya Sigmund Freud. Tapi beliau juga menyatakan bahwa mimpi itu adalah seperti mikroskop. Dia menggambarkan isi jiwa kita yang tersembunyi. Mimpi menunjukkan aslinya kita yang seperti apa. Nah, ini mimpi yang bukan motivasional tadi ya, mimpi yang kita alami saat tidur tadi. Nah, Erich Fromm juga bilang begini, "Both dreams and myth are important communication from ourselves to ourselves." Jadi kata Erich Fromm, baik mimpi maupun mitos-mitos itu sebenarnya jalan komunikasi dari diri kita kepada diri kita. If we do not understand the language in which they are written, we miss a great deal of what we know and tell ourselves in those hours when we are not busy manipulating the outside world. Kalau kita tidak paham bahasanya, in which yang tertulis di dalamnya, kita akan melewatkan hal penting yang besar yang harusnya kita tahu tentang diri kita, yang terlewatkan ketika kita sibuk memanipulasi dunia di luar diri kita. Jadi mimpi itu adalah gambaran isi jiwa kita, dan melalui mimpi sebenarnya jiwa kita ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Kalau kita cuek, tidak mau memahami apa sih yang ingin disampaikan, ya kemungkinan kita melewatkan banyak hal yang harusnya kita pahami tentang diri kita. Ini masih berhubungan dengan mimpi dari perspektif psikoanalis tadi.
Jadi versinya Erich Fromm, mimpi itu intinya penting bagi kita untuk memahami gambaran mental jiwa kita. Memahami apa yang kita inginkan, apa rahasia-rahasia diri kita, memahami diri kita seutuhnya. Jadi kalau Khalil Gibran tadi banyak menjelaskan mimpi dari aspek motivasional personal, kalau Erich Fromm menjelaskan mimpi dari aspek psikologisnya. Saya tambah satu lagi dari tadi ya, Paulo Coelho. Dia bilang begini, remember your dreams and fight for them. Ingat-ingatlah mimpi-mimpimu dan berjuanglah untuk mimpi-mimpi itu. You must know what you want from life. Engkau harus tahu apa yang engkau inginkan dalam hidupmu. There is just one thing that makes your dreams become impossible. The fear of failure. Jadi hanya ada satu hal yang membuat mimpimu tidak mungkin, yaitu ketakutanmu sendiri akan kegagalan. Jadi kita hidup harus punya mimpi dan berjuang mewujudkan mimpi itu. Pasti berhasil, karena yang menggagalkan mimpi kita itu hanya satu, yaitu apa? Ketakutan kita sendiri akan kegagalan. Karena kita takut gagal, biasanya terus kita tidak berani bermimpi. Baik, itu beberapa perspektif filosofis tentang mimpi, selain yang saya jelaskan di awal-awal tadi. Terakhir, masih ada waktulah, kurang lebih 15 menit. Kita ambil beberapa tips ya. Ini lagi-lagi tips motivasional untuk kita bisa bermimpi yang benar dan mewujudkan mimpi yang benar. Jadi ini semacam rangkuman tadi dari berbagai uraian yang saya sampaikan di depan. Ini hal-hal konkret apa yang kita lakukan kemudian sehubungan dengan mimpi dalam rangka kita membentuk diri kita secara positif. Yang pertama, pasti dan tentu saja kita harus punya mimpi. Kita harus berani menentukan apa yang kita inginkan. Kita harus berani bermimpi besar. Kita harus punya target yang besar. Ini yang pertama ini. Kalau mimpi saja tidak berani, ya nanti tidak ada gunanya penjelasan ke belakang ini. Jadi mari menetapkan target tujuan untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Mari kita mulai sekarang untuk menghindari distraksi-distraksi yang menjauhkan kita dari mimpi. Orang yang punya mimpi itu kan ibaratnya orang yang jelas target hidupnya. Berarti dia tahu nanti dia mau kemana, tujuannya apa. Nah, tahap selanjutnya yang pasti menghindar dari apapun yang membuat kita terdistraksi, membuat kita melenceng dari jalur mewujudkan tujuan tadi. Ini yang pertama. Jadi, ayo bermimpi, mari menetapkan tujuan, dan pelan-pelan mari menghindar dari apapun yang menjauhkan kita dari tujuan. Menghindari distraksi ini agak saya tekankan karena hari ini banyak sekali hal yang bisa mendistraksi kita. Khususnya karena aktivitas-aktivitas kita yang hari ini sebagian besar di dunia maya. Keramaian hidup kita sebagian besar kan di ranah online, media sosial, dunia maya. Itu kita ketemu banyak sekali distraksi-distraksi sehingga tenaga, waktu, fokus hidup kita sering tersita di situ.
Sehingga kita terpalingkan dari mimpi-mimpi kita. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, tentu saja harus kita punya rasa percaya diri. Kalau kita tidak yakin mimpi kita bisa terwujud, kalau kita tidak yakin bisa mencapai tujuan, ya pasti tidak bisa terwujud mimpi-mimpi kita. Tidak bisa sampai kita ke tujuan kita. Kita harus percaya bahwa kita mampu, kita bisa. Seperti di dulu waktu kita membahas bulan lalu, bahas self-love itu, ayo memanfaatkan antara lain self-talk yang positif. Jadi kita bicara dengan diri kita tapi secara positif. Mengapa begitu? Ini loh, jadi saya kemarin membaca itu. Jadi setiap orang itu rata-rata dalam sehari itu berpikir, kalau dihitung itu sekitar 50.000 kali. Berpikir, oh ya kita itu kan begitu bangun tidur, otak kita aktif, itu kan jalan pikiran kita. Tentang apa saja, tentang segala hal. Nah itu 50.000 kali. Dan 50.000 ini sebagian besar adalah tentang diri kita sendiri. Tentang diri kita itu, aku mau makan, aku mau tidur, aku mau istirahat sebentar, mana HP-ku, mana laptopku, dan lain sebagainya. Jadi ini asumsi saja, semacam penelitian umum saja. Jadi kita berpikir 50.000 kali, sebagian besar tentang diri kita sendiri, dan sebagian besar tentang diri kita itu ternyata sifatnya negatif. Jadi jarang diam-diam kita memberikan atau memikirkan diri kita secara positif. Selalu saja yang kita pikirkan masalah kita, problem kita, tugas yang belum kita lakukan, tanggung jawab yang belum tertunaikan, kekeliruan-kekeliruan kita kemarin, dan lain sebagainya. Selalu tentang kurang-kurangnya diri kita. Akibatnya apa? Ya otak kita terpengaruh dengan itu. Jadi dia tidak bisa memberikan 100% dayanya untuk membentuk kita dalam versi yang terbaik tentang diri kita. Wong kita pakai otak ini untuk selalu menegaskan di mana kurang kita, di mana masalah kita, di mana problem kita terus-menerus. Bukan berarti salah, tapi kalau sebagian besar sifatnya negatif, ya tentu saja kemudian terbentuk pandangan diam-diam, atau mungkin kalau bahasanya Freud tadi, di bawah sadar kita bahwa kita itu banyak sekali kekurangannya, serba tidak sempurna, kita itu lemah. Akhirnya diam-diam kita ini jadi orang yang tidak percaya diri. Nah, makanya disinilah pentingnya, tidak apa-apa kalau teman-teman punya media untuk self-talk. Self-talk itu ngomong dengan diri sendiri. Apakah itu langsung ngomong misalnya di depan cermin, atau lewat tulisan-tulisan, silahkan saja. Beri afirmasi-afirmasi positif terhadap diri kita, untuk kita bisa membangun rasa percaya diri. Misalnya kita bilang ya pada diri kita, ya aku ini banyak kekurangan, tapi aku berhak dicintai. Aku ini punya hak untuk gembira. Sebagaimana semua orang, aku juga punya hak untuk bahagia. Nah, itu self-talk positif. Aku mampu mewujudkan apapun yang aku inginkan. Aku kuat menanggung apapun problem. Aku bisa menyelesaikan apapun masalah. Tidak ada masalah yang tidak mungkin aku selesaikan kalau aku mau. Aku mampu menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidupku. Aku bisa mewujudkan mimpi dan cita-citaku sesuai yang aku inginkan. Aku terus ini self-positif, self-talk yang positif terhadap diri kita. Ini akan menumbuhkan rasa percaya diri.
Ini boleh diulang, bulan lalu rekaman kita tentang self-love yang berhubungan dengan self-talk yang positif tentang diri kita. Jadi setelah kita bermimpi besar, mari kita percaya diri bahwa kita mampu mewujudkannya. Kalau masih banyak unsur-unsur kerendah dirian, ketidakpercayaan pada diri sendiri, boleh digunakan self-talk yang positif pada diri kita sendiri. Nah, ini diantara strategi kita untuk mewujudkan mimpi. Yang ketiga, yaitu akui hal-hal positif yang pernah kita capai di masa lalu. Nah, ini akan membantu kita mewujudkan rasa percaya diri. Jadi kita ingat-ingat hal-hal positif yang pernah kita capai. Kan tidak ada orang itu yang tidak punya capaian apapun. Sekecil apapun, seperti apapun bentuknya, pasti setiap orang pernah punya capaian-capaian. Meskipun sekedar di level kampungnya sendiri, atau mungkin di rumahnya sendiri, atau mungkin urusan-urusan pribadinya sendiri. Bahkan termasuk hal yang paling kecil. Wah, aku pernah sabar di hadapan temanku yang sebenarnya sudah sangat menjengkelkan. Ini kan kecil. Mungkin kita punya teman yang temperamen, atau kita punya teman yang cerewet, yang membuat kita sering tidak sabaran. Tapi kita pernah berhasil sabar mendengarkan dia cerewet selama berjam-jam. Oh, itu kan anggap saja itu capaian positif, bahwa ternyata aku mampu mengendalikan diri. Aku pernah berhasil mengendalikan diri. Itu contoh hal positif. Tidak apa-apa kita ingat-ingat untuk membantu kita mewujudkan rasa percaya diri. Bahwa kita ini sesuatu kok. Jadi kita bukan tidak ada apa-apanya, tapi kita ada sesuatunya, ada apa-apanya. Buktinya apa? Banyak prestasi-prestasi, capaian-capaian positif, meskipun levelnya individu yang pernah kita capai. Ya, ini nanti lanjut juga ke yang keempat, kita mengakui, mengafirmasi kelebihan-kelebihan kita. Aku bisa ini, aku bisa itu, aku mampu ini, aku mampu itu. Ini membantu kita memahami diri sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri. Saya yakin tidak ada satupun orang yang blank sama sekali, tidak punya kemampuan dan kelebihan apa-apa. Setiap orang pasti istimewa. Setiap orang pasti punya kelebihan sesuai yang dia miliki. Hanya saja mungkin dia melupakannya atau tidak menganggap itu sebagai kelebihan. Bisa jadi kan belum tahu, Pak. Kemungkinan sudah tahu, tapi mungkin dia tidak menganggap itu sebagai sebentuk kelebihan. Nah, mari kita bahasakan apapun yang kita bisa sebagai kelebihan. Misalnya, meskipun hal kecil. Saya bisa makan secara serius, Pak. Nah, itu kan juga kelebihan. Saya bisa minum, saya usahakan selalu sambil duduk, tidak sambil berdiri. Meskipun sama orang yang lain sambil berdiri, dan lain sebagainya. Itu bahasakan saja sebagai kelebihan-kelebihan. Dalam rangka membangun rasa percaya diri kita. Nah, selanjutnya ada strategi spesifik yang sering dijadikan tips banyak motivator. Yaitu apa? Visualkan tercapainya keinginan kita. Ini pernah saya jelaskan di waktu kita sesi The Law of Attraction. Jadi memvisualkan keberhasilan. Misalnya bayangkanlah teman-teman sedang menerima trofi juara pertama apa dan rasanya gembira sekali. Itu namanya memvisualkan. Bayangkanlah di atas pelaminan berdua dengan orang yang kita cintai, dan saat itu kita betapa berbunga-bunga. Keluarga juga begitu gembira melihat kita merestui. Itu namanya memvisualkan dalam pikiran kita.
Bayangkan betapa orang kemudian tepuk tangan mengagumi kita saat kita berhasil meraih ini dan lain sebagainya. Itu namanya memvisualkan, membayangkan. Nanti aku akan seperti ini. Bayangkan ketika kita sukses tadi ya, ada cita-cita jadi presiden. Wah, kita dilantik di depan MPR, ditonton orang se-Indonesia misalnya. Visualkan. Ini akan membantu kita menguatkan keinginan kita juga. Ini kalau pakai the law of attraction itu akan menarik apa yang ada di sekeliling kita, mendukung keinginan kita. Nah, yang keenam, tentu saja kerjakan yang sudah kita rencanakan. Jangan diam saja. Tadi ada tahapan-tahapannya. Kita cari ilmunya, kita gali potensi kita yang sesuai, kita tetapkan destinasi-destinasi setahap demi setahap, langkah-langkahnya, dan lain sebagainya. Yang nomor 6 ini wajib kita jalankan biar mimpi tidak sekedar mimpi. Kalau kita hanya memvisualkan saja tanpa mengupayakan, tidak melakukan apa saja, terus diam, pasif. Kita mengakui kelebihan kita, terus diam saja. Mimpi tetap akan jadi mimpi. Tidak berperan sebagai orientasi dan tujuan. Maka harus kita jalankan, ada upayanya. Yang ketujuh, kita harus terbuka kalau ada kritik dan masukan yang baik, yang produktif dari orang lain. Terbuka itu bukan berarti masukannya orang lain pasti diterima. Tapi monggo kalau ada orang mengomentari kita, mengkritik kita, nanti kita menyesuaikan. Ini cocok enggak, sesuai enggak dengan target dan keinginanku. Jangan jadi orang yang tertutup. Karena kita juga manusia yang terbatas, kadang-kadang yang kita anggap baik, kita anggap excellent, ternyata dalam pandangannya orang lain yang mungkin luput kita lihat, mereka lebih tahu sisi-sisi lemahnya. Nah, itu pentingnya kita untuk selalu terbuka masukan dan kritik dari orang lain. Yang ke-8, jangan pernah menyerah terhadap mimpi kita. Mungkin banyak kesulitan, mungkin banyak hal-hal yang mendistraksi kita, mungkin banyak masukan-masukan yang membuat kita down. Tapi jangan pernah menyerah. Boleh teman-teman mengambil pelajaran dari banyak tokoh besar dunia siapapun, atau idola-idola teman-teman siapapun yang begitu tekun, begitu panjang menyerah apapun kesulitan hidupnya. Tapi jangan pernah menyerah atas mimpimu. Kalau kata Khalil Gibran tadi kan, jangan mau menukar mimpimu dengan emas dan perak. Yang ke-9, kalau nanti sukses, syukuri dan rayakan. Jangan dianggap sepi, jangan dianggap biasa. Biar nanti lebih semangat lagi. Wah, ternyata segembira ini sukses. Itu terus berarti ayo target lagi ya, itu loh ke depannya. Biar lebih semangat. Kalau sudah sukses kok santai saja, ya sudahlah, sudah berhasil sekarang, ya wis. Itu kurang heboh. Kalau kurang heboh mungkin untuk cita-cita selanjutnya kita tidak terlalu semangat lagi. Boleh kita rayakan ya sesuai dengan situasi kondisi kita. Memberi hadiah diri kita sendiri atau berterima kasih pada siapapun yang menurut kita memberi kontribusi. Tidak masalah, kita syukuri, kita rayakan. Dan yang terakhir, tentu saja ketika mimpi-mimpi kita tercapai, terwujud, orientasi hidup kita semoga tidak hanya kesenangan, kenyamanan kita sendiri, tapi juga berbagi manfaat, berbagi maslahat kepada sesama atas capaian atau kesuksesan tersebut. Jadi jangan mengejar senang sendiri, sukses sendiri, berhasil sendiri, tapi juga selanjutnya berpikir apa yang bisa diberikan untuk sesama. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Ternyata waktunya sudah sampai, malah sudah lewat sedikit.
Saya kira itu materi untuk malam hari ini. Jadi pesan utamanya, beranilah bermimpi dan seriuslah wujudkan mimpi tadi. Disitulah nanti diri kita terdefinisikan. Saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.